Ini 3 tujuan utama kita di dalam bulan Ramadan ini. Apabila kita bisa meraih yang 3 ini, insya Allah Ramadan kita sukses. Tapi kalau 3 yang ini belum kita bisa capai, maka Ramadan kita berarti belum sukses. Ya, rugilah orang yang Ramadan datang, ya, Ramadan datang, tapi tidak bisa menyampaikan naik level kita dari beriman menjadi takwa. Rugi kita kalau kita tidak bisa mencapai takwa di bulan Ramadan ini. Karena di bulan-bulan selain Ramadan akan sulit kita mencapai takwa. Ramadan saja yang dengan semua fasilitasnya kita bisa tidak bisa mencapai takwa, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Lebih berat lagi, karena tantangan di luar Ramadan jauh lebih berat. Ramadan ini bulan yang paling mudah kita bisa meraih itu, karena semua Allah mudahkan di sini. Semua fasilitas Allah siapkan di sini. Karena di sini adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan idqun minan nar. Nah begitu juga orang yang sukses Ramadan ini, apabila dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau Ramadan saja kita tidak bisa memperbaiki diri kita, Ramadan saja tidak bisa menghebatkan diri kita, tidak bisa mengangkat kualitas diri kita, nah, istilahnya mengangkat kualitas diri, kualitas hidup kita. Orang yang kualitas dirinya bagus, maka hidupnya akan bagus, baik dunia maupun akhirat. Jadi harus mampu Ramadan ini mengangkat kualitas diri kita. Makanya istilah saya bulan perbaikan diri, bulan penghebatan diri kita. Kalau Ramadan nggak bisa, maka akan sulit di bulan-bulan yang lain. Bulan yang penuh fasilitas saja kita tidak bisa mengangkat derajat kita, tidak bisa menghebatkan kita, tidak bisa membuat kita menjadi lebih baik. Bagaimana bulan-bulan yang lain yang tidak ada fasilitas, kurang fasilitasnya. Begitu juga yang ketiga. Tujuan utama ini, kalau tidak Ramadan kita tidak bisa mencapai, tidak bisa bayar utang istilah kita. Dengan segala macam fasilitas, utang tidak bisa terbayar. Utang dosa tidak terbayar, utang kewajiban-kewajiban masa lalu yang kita tinggalkan pun tidak kita bayar. Utang nikmat pun tidak mampu kita bayar. Ramadan ini gimana mau bulan-bulan yang lain bisa kita bayar? Nah di sini semua fasilitas Allah tingkatkan, lipat ganda amal itu di sini, masya Allah. Dari riwayat mengatakan 70 kali, ada mengatakan 700 kali, bahkan sampai tak terhingga kali. Ramadan di fasilitas begitu banyak. Nah ini saja kita tidak mampu membayar utang, kononlah pula di bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha dengan semaksimal yang kita bisa agar kita bisa mencapai 3 tujuan ini, tujuan utama ini. Insya Allah kalau dapat sukses, kalau enggak rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kajian kita menimba ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini kita diberi kekuatan, ya, diberikan kekuatan, juga diberikan kesabaran dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita. Mudah-mudahan nanti saat kita selesai Ramadan kita bisa mendapat tujuan dari Ramadan itu. Sukses kita Ramadan insyaallah. Kita juga bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, juga nikmat yang terbesar yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Kita sampai di bulan suci Ramadan yang merupakan berkah yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain, juga kepada umat yang lain. Khusus Allah berikan kepada kita umat Islam, ya, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini dan juga Ramadan ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ikuti sunnah beliau
dan juga mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita masuk pada kajian awal Ramadan ya. Alhamdulillah kita bisa masuk di bulan suci Ramadan ini. Sekarang kita masuk kepada kajian yang pertama ya, inti dari Ramadan itu mulai kita bahas dari awal nanti sampai hari-hari ke depan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kaji kita semua yang berkaitan dengan Ramadan. Yang mudah-mudahan dengan ilmu ini Ramadan kita bisa semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini juga kita bisa mencapai tujuan dari Ramadan itu sendiri, sehingga begitu keluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang sukses. Ya, sukses meraih Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kaji yang pertama ini ya, kita masuk kepada fokus kita, pembahasan tentang yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi kita masuk kepada yang pertama, sedikit sepintas saya sampaikan tentang tujuan dari Ramadan. Itu ya. Pembahasannya detail nanti episode-episode ke depan. Ya. Saya berharap yang menyaksikan ini juga bisa hadir terus. Ya, bisa menyaksikan terus sehingga banyak mendapat ilmu dan bisa kita amalkan di dalam memaksimalkan Ramadan kita. Jadi tujuan utama dari Ramadan itu setidak-tidaknya kita ada 3 ya, setidak-tidaknya ada 3 tujuan. Nanti ada beberapa tujuan tambahan. Yang pertama adalah tujuan Ramadan itu adalah untuk menaikkan level iman kita menjadi takwa. Itu tujuan utama yang pertama, agar kita bisa meraih takwa. Ya, ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kita semua sudah hafal ayatnya, sudah populer, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa khususnya di Ramadan ini, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian, mudah-mudahan kalian dengan harapan bisa mencapai ketakwaan. Nah, ini tujuan yang pertama dan yang utama. Nanti bagaimana penjelasan lebih lengkapnya kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tujuan yang kedua dari Ramadan itu ya, yang utama juga itu adalah perbaikan diri ya, bulan training memperbaiki diri kita, syahrut tarbiyah istilahnya ya, untuk mentraining kita, mendidik kita, memperbaiki diri kita. Itu bagi orang yang ya belum bagus menjadi bagus, bulan perbaikan diri. Bisa juga kita katakan bulan menghebatkan diri ya, agar kita menjadi orang yang lebih hebat. Jadi kalau sudah baik menjadi orang hebat, kalau belum baik menjadi orang baik, setelah baik menjadi orang yang hebat. Maka Ramadan ini kita katakan Ramadan sebagai bulan untuk memperbaiki diri, menghebatkan diri kita. Ini tujuan yang kedua. Artinya Ramadan masuk, kita harus bisa memperbaiki diri kita. Keluar Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita sudah baik, keluar Ramadan kita menjadi orang yang hebat. Ini tujuan yang kedua dari Ramadan itu. Nah, yang ketiga, tujuan utama dari Ramadan itu adalah bulan, nah ini istilah saya ini bulan bayar hutang. Nah, istilah saya ini bulan bayar hutang. Dalam kehidupan kita ini banyak sekali hutang-hutang kita. Ya. Nanti bagaimana detailnya seperti apa hutang-hutang itu, ya itu kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Ya, sekarang saya hanya membahas sepintas tentang tujuan ini. Ya. Jadi orang yang dikatakan sukses Ramadannya adalah orang yang bisa mencapai minimal 3 tujuan ini. Tujuan utama ini. Bisa meraih takwa. Yang kedua bisa memperbaiki dirinya. Yang ketiga bisa bayar utangnya.
Utang kita. Tanpa sadar kita sebenarnya sudah banyak utang dalam kehidupan kita. Ya, sedikit nanti saya bahas, utang itu ada bisa utang dosa, ada juga nanti utang kewajiban-kewajiban masa lalu kita yang belum kita laksanakan. Orang yang mungkin sudah taubat umur 20 tahun, 30 tahun, ya, jadi baru taubat umur yang setelah balik, 5 tahun setelah balik, 10 tahun setelah balik, 20 tahun setelah balik baru taubat, maka selama masa dia belum taubat itu dia harus ganti kewajiban-kewajibannya. Kewajiban sholat yang dia tinggalkan, kewajiban Ramadan yang dia tinggalkan, atau kewajiban zakat yang mungkin dia lalaikan. Itu tentang utang. Nah, dan juga nanti utang yang namanya utang nikmat. Ya. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebenarnya tidak gratis. Itu mesti kita, tanda petik, harus kita bayar. Jadi kalau orang yang belum bayar utang itu berarti masih penuh dengan hutang. Bagaimana cara bayar di Ramadan ini? Jadi Ramadan ini sarana bayar utang. Bagaimana detail nanti kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Jadi ini 3 tujuan utama kita di dalam bulan Ramadan ini. Apabila kita bisa meraih yang 3 ini, insya Allah Ramadan kita sukses. Tapi kalau 3 yang ini belum kita bisa capai, maka Ramadan kita berarti belum sukses. Ya, rugilah orang yang Ramadan datang, ya, Ramadan datang, tapi tidak bisa menyampaikan naik level kita dari beriman menjadi takwa. Rugi kita kalau kita tidak bisa mencapai takwa di bulan Ramadan ini. Karena di bulan-bulan selain Ramadan akan sulit kita mencapai takwa. Ramadan saja yang dengan semua fasilitasnya kita bisa tidak bisa mencapai takwa, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Lebih berat lagi, karena tantangan di luar Ramadan jauh lebih berat. Ramadan ini bulan yang paling mudah kita bisa meraih itu, karena semua Allah mudahkan di sini. Semua fasilitas Allah siapkan di sini. Karena di sini adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan idqun minan nar. Nah, begitu juga orang yang sukses Ramadan ini, apabila dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau Ramadan saja kita tidak bisa memperbaiki diri kita, Ramadan saja tidak bisa menghebatkan diri kita, tidak bisa mengangkat kualitas diri kita, nah, istilahnya mengangkat kualitas diri, kualitas hidup kita. Orang yang kualitas dirinya bagus, maka hidupnya akan bagus, baik dunia maupun akhirat. Jadi harus mampu Ramadan ini mengangkat kualitas diri kita. Makanya istilah saya bulan perbaikan diri, bulan penghebatan diri kita. Kalau Ramadan nggak bisa, maka akan sulit di bulan-bulan yang lain. Bulan yang penuh fasilitas saja kita tidak bisa mengangkat derajat kita, tidak bisa menghebatkan kita, tidak bisa membuat kita menjadi lebih baik. Bagaimana bulan-bulan yang lain yang tidak ada fasilitas, kurang fasilitasnya? Begitu juga yang ketiga. Tujuan utama ini, kalau tidak Ramadan kita tidak bisa mencapai, tidak bisa bayar utang istilah kita. Dengan segala macam fasilitas, utang tidak bisa terbayar. Utang dosa tidak terbayar, utang kewajiban-kewajiban masa lalu yang kita tinggalkan pun tidak kita bayar. Utang nikmat pun tidak mampu kita bayar. Ramadan ini gimana mau bulan-bulan yang lain bisa kita bayar? Nah, di sini semua fasilitas Allah tingkatkan, lipat ganda amal itu di sini, Masya Allah. Dari riwayat mengatakan 70 kali, ada mengatakan 700 kali, bahkan sampai tak terhingga kali. Ramadan di fasilitas begitu banyak. Nah, ini saja kita tidak mampu membayar utang, kononlah pula di bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita berusaha dengan semaksimal yang kita bisa, agar kita bisa mencapai 3 tujuan ini, tujuan utama ini. Insya Allah kalau dapat, sukses. Kalau enggak, rugi. Nah, tujuan tambahan-tambahan yang lain, misalnya Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar, kita harus dapat Lailatul Qadar. Juga Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, pengampunan dosa, maka Ramadannya harus bisa dosa-dosa kita diampunkan semuanya. Keluar Ramadan kita harus bagaikan anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa, tanpa noda, tanpa salah. Itu tujuan-tujuan tambahan yang lain. Nah, insya Allah juga kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi begitu, ini sebagai gambaran utama, biar tahu garis besarnya ya, main line-nya. Ya kita tahu, oh Ramadan saya harus capai ini. Ya, sebagaimana saya sampaikan pada persiapan yang lalu, ini namanya tujuan atau target kualitatif. Kita harus dapat takwa, harus meningkat kualitas diri kita harus bisa bayar utang, kita harus diampunkan dosa-dosa kita harus dapat Lailatul Qadar. Nah, kira-kira begitu.
Orang yang bisa begini adalah orang yang tentu saja nggak main-main, harus serius. Jadi gitu, itu mainline yang pertama. Tujuan-tujuan. Jadi ini target kita, Ramadan harus dapat ini semua. 3 yang utama, 2 tambahan minimal. Harus dapat. Itu target kita. Kalau nggak dapat, rugi. Kalau dapat, alhamdulillah kita sukses. Nah, baru yang berikutnya, untuk bisa mencapai yang 3 ini, utama tambah 2 tambahan tadi, untuk bisa, ini harus kita, bagaimana caranya? Ini kita fokus di sini. Biar langsung bisa diamalkan pada pertemuan pertama ini. Ya, kita masuk di bulan Ramadan, hari pertama Ramadan ini, kita langsung tahu fokus, oh, saya harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Tahu jurusnya, tahu tekniknya. Walaupun sebelumnya sudah saya sampaikan pada tarhib Ramadan sebelumnya, persiapan Ramadan sudah sampaikan, tapi sekarang kita fokus pada intinya, pada teknisnya, pada detailnya. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang tadi itu, target-target yang sudah kita bikin. Jadi inti dari Ramadan itu untuk bisa yang tadi itu 2 bisa kita lakukan. Ini 2 ini kalau kita bisa lakukan, insya Allah kita lulus. Di tekniknya untuk bisa mencapai takwa, bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, menghebatkan diri, bisa bayar hutang, bisa dapat Lailatul Qadar, bisa dosa-dosa diampunkan. 2 intinya, 2 caranya. Kalau 2 ini bisa kita laksanakan, insya Allah. Yang pertama adalah, ini inti Ramadan, maksimalkan ibadah-ibadah kita, maksimalkan amal soleh kita di Ramadan. Jadi istilah saya, Ramadan ini bulan maksimalnya ibadah. Bulan memaksimalkan ibadah. Nah, seperti apa nanti maksimalkannya? Kita bahas juga pada episode ini. Langsung di hari pertama biar tahu kita. Jadi hari pertama Ramadan ini langsung, oh, ini yang harus saya lakukan. Nah, begitu. Ini yang akan kita capai. Yang tadi, ini capaiannya, tujuannya, begini caranya, tekniknya. Yang pertama apa? Maksimalkan ibadah dan amal soleh. Ya, Ramadan itu adalah bulan memaksimalkan ibadah. Ramadan adalah bulan memaksimalkan amal soleh. Ini yang pertama, ini jurus pertama. Yang kedua adalah kendalikan hawa nafsu. Nah, inti yang kedua Ramadan itu adalah bulan pengendalian hawa nafsu. Jadi inti Ramadan itu 2 ya. 1, maksimalkan ibadah. 2, kendalikan hawa nafsu. Nah, kalau 2 ini bisa kita lakukan, insya Allah tujuan tadi tercapai. Nah, jadi gitu ya. Dengan 2 ini, kalau ibadah kita bisa maksimal di sini, di bulan Ramadan, ibadah kita bisa maksimal, amal-amal soleh kita bisa maksimal. Yang kedua, hawa nafsu kita bisa kita kendalikan dengan baik. Insya Allah tujuan yang di atas tadi, takwa akan kita dapat, kualitas diri akan meningkat, utang terbayar, dosa-dosa diampunkan semuanya, dan insya Allah kita juga mendapat Lailatul Qadar. Jadi kuncinya 2 ini, maksimalkan ibadah kita, kendalikan hawa. Ini inti Ramadan. Jadi kalau Ramadan kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita Ramadan saja ibadah kita tidak maksimal, apalagi di luar Ramadan yang segala semacam fasilitas sudah disiapkan oleh Allah. Setan diikat, dibelenggu oleh Allah. Pintu surga dibuka luas-luas. Neraka ditutup rapat-rapat. Itu saja fasilitas. Ibadah-ibadah dilipat gandakan puluhan kali, ratusan kali, bahkan tak terhinggakan. Di sini semua fasilitas siapkan. Bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat. Itu saja tidak bisa kita maksimalkan ibadah kita, apalagi di luar Ramadan. Begitu juga yang kedua. Di bulan yang penuh fasilitas ini aja hawa nafsu kita tidak bisa kita kendalikan, setan udah diikat. Setan udah diikat. Masih juga kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka kita termasuk orang yang rugi, nggak sukses. Berarti apa? Gagal. Nauzubillah. Jangan sampai Ramadan ini kita gagal. Makanya ini kita sampaikan di hari pertama Ramadan ini. Kita sampaikan. Oh gitu loh. Ini yang harus saya lakukan. Mulai sekarang, kalau mau lulus Ramadannya,
Ya, dengan modal yang sudah saya sampaikan di awal, dengan persiapan yang sudah saya sampaikan di awal, dengan bekal yang sudah sampai di awal kan. Nah, sekarang kita masuk kepada inti. Ibadah harus maksimal. Yang kedua, hawa nafsu harus dikendalikan. Inilah inti Ramadan. Ya, Ramadan itu bulan pengendalian hawa nafsu. Jadi masalah selama ini mengapa orang susah takwa? Karena ibadahnya nggak maksimal. Kenapa susah takwa? Karena hawa nafsunya masih besar, sulit dia kendalikan. Maka nggak dapat dia takwa. Mengapa selama ini kualitas diri orang rendah? Banyak buruknya, banyak kurangnya, banyak salahnya dalam kehidupan ini. Itu karena apa? Karena ibadahnya kurang dan hawa nafsunya dia tidak bisa kendalikan. Makanya kualitas hidupnya rendah, dirinya nggak baik, belum baik. Maka Ramadan ini harus bisa kita memperbaiki diri kita. Begitu juga mengapa selama ini orang banyak utang tak terbayar. Bagaimana detailnya pada pertemuan selanjutnya? Itu gara apa? Ibadah kurang, ibadah nggak maksimal. Yang kedua ya hawa nafsu juga tidak terkendali. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sering muncul itu gara-gara apa? Ibadah kita kurang, hawa nafsu tidak terkendali. Nah, Ramadan ini spesial Allah berikan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kau maksimalkan ibadahmu dengan segala fase yang kuberikan, kau kendalikan hawa nafsumu, la'allakum tattaqun. Pasti kau akan menjadi orang yang takwa. Kalau tadi cuman harapannya mudah-mudahan kamu bertakwa, tapi kalau benar-benar pasti kau akan menjadi orang yang bertakwa. Pasti akan punya kualitas diri yang baik. Pasti utang-utangmu akan terbayar lunas. Kalau sudah begitu, pasti hidupmu akan sukses, bahagia dunia akhirat. Kau mati husnul khatimah di akhirat, hisab yang mudah, kau akan langsung masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita nanti. Itu goal kehidupan kita. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa kita yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 201 itu. Ayat 201 yang kita doakan Rabbana atina fid dunya itu realisasinya adalah di bulan Ramadan ini. Realisasinya di bulan Ramadan ini. Realisasinya di bulan Ramadan ini. Jadi selama ini kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, satu hari mungkin berkali-kali, 5 kali, 10 kali doa kita. Itu tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau Ramadan ini kita tidak manfaatkan. Hanya orang takwa yang bisa dapat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat ayat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu ayat 201 Al-Baqarah. Tapi ayat ini kan kaitan dengan haji. Tapi sebelum haji kan puasa dulu. Puasa itu ujungnya takwa. Takwa itu modal haji. Orang yang sudah bisa gitu baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba lihat. Ramadan menghasilkan takwa. Takwa sebagai modal untuk haji. Ujung dari haji Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 197 itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian wahai hamba-hambaku kata Allah, dan sebaik-baik bekal dalam kehidupan kalian itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian senantiasa. Kapan dapat takwanya? Ramadan. Setelah dapat takwa, baru doanya terkabul. Itu ayat 201-nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat urutan ayat itu. Rangkaian ayat itu. Jadi selama ini doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Kapan dapatnya? Itu hanya bagi orang-orang takwa. Kapan dapat takwa itu? Ramadan. Selain Ramadan akan sangat sulit. Pertanyaan, Ustadz, bisa gak Ramadan di luar Ramadan kita dapat takwa? Bisa, tapi susah banget. Hanya orang-orang spesial yang bisa. Allah sayang sama kita, dibikin Ramadan. Makanya semua fasilitas disiapkan dalam Ramadan oleh Allah Subhanahu, supaya kita dapat derajat itu.
Nah, dengan takwa tadi kita bisa meraih hasanah fid dunya, dengan takwa tadi bisa kita hasanah fil akhirat, dengan takwa tadi wa qina adzabannar. Ya, jadi dengan takwa baru kita. Jadi kalau kita katakan kita baik, jadi kalau kita mau dapat doa yang Rabbana atina fid dunya itu akan terkabul kalau apa? Kalau apa tadi? Mencapai takwa. Kapan dapatnya? Sekarang. Untuk bisa itu lakukan dua. Maksimalkan ibadah. Yang kedua, kendalikan hawa nafsu. Ini mainline, garis besarnya. Oh, kayak gitu. Udah dapat. Jadi istilah rangkuman semua pelajaran kalian, pelajaran kita adalah ini, di sini rangkumannya. Ramadan ini. Makanya saya sampaikan materi ini di awal. Di hari pertama ini saya sampaikan materi ini. Supaya 30 hari ke depan kita, oh ini yang akan saya lakukan. Tujuannya meraih takwa, tujuannya perbaikan diri, peningkatan kualitas diri, tujuannya utang-utang terlunaskan, terbayarkan, dosa-dosa diampunkan. Lah itu akan dapat. Oh, dari sekarang apa yang mesti kita lakukan? Dari awal maksimalkan. Maksimal itu bukan hari pertama, maksimal itu dari awal sampai akhir. Malah kalau bisa trennya naik terus. Jadi ibadah itu maksimalnya naik terus. Begitu dari awal sampai akhir. Kalau turun gagal. Jadi maksimalnya harus dari awal sampai akhir. Kalau maksimalnya hari pertama, hari kedua, minggu pertama maksimal, minggu kedua turun, tidak, ya bisa. Maksimalnya harus, jadi trennya harus sebagaimana sampaikan pada pertemuan sebelum tentang persiapan Ramadan, maksimal itu harus dari awal sampai akhir. Hari 30 harus sampai dapat. Pengendalian hawa nafsu juga gitu, dari awal sampai akhir 30. Jadi 30 hari full maksimal Ramadan, 3 hari full, 30 hari full maksimal Ramadan, 30 hari full mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai mengendalikan hawa nafsu cuma minggu pertama. Minggu kedua hawa nafsu udah balik lagi, nggak bisa. Harus 30 baru full. Ibarat training 1 bulan penuh. Baru lengkap trainingnya. Kalau enggak, belum, nggak bisa. Jadi trainingnya 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh. Walitukmilul iddata, kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi gitu. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. 30 hari harus sempurna. Walitukmilul iddata. Setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang yang bersyukur. Jadi sempurnakan 30 hari, baru lengkap. Itu surat Al-Baqarah, lanjutan tentang ayat 185. Nah, jadi balik kita kepada kajian kita ini. Jadi itu intinya, ini garis besarnya ya. Jadi garis besarnya, mulai sekarang mari kita maksimalkan ibadah kita. Mari kita kendalikan hawa nafsu kita. Kalau bisa kita kendalikan hawa nafsu, bisa insya Allah kita akan berhasil Ramadan kita. Nah, bagaimana memaksimalkan ibadah? Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Detailnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Maka hadiri terus. Nah, ini baru pengantar pertama tentang materi inti Ramadan. Ya, di hari pertama nih secara gambaran besarnya. Baru hari-hari berikutnya kita masuk kepada detail-detailnya. Ini gambaran besarnya. Jadi mulai sekarang mari kita lakukan yang terbaik. Insya Allah kita akan sukses Ramadan kita. Mudah-mudahan ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 30 hari kita full Ramadan. Tidak ada yang bolong. Tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan, tetap diberi kesabaran sehingga kita bisa melewati Ramadan dengan baik. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus kajian ini kita ikuti sehingga bermanfaat untuk memaksimalkan Ramadan kita. Demikian, mari kita baca hamdalah, hamdanamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.